Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia. Pertemuan kali ini, PM Malaysia melakukan annual consultation secara khusus dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. Dalam lawatannya ke Indonesia kali ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim didampingi Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz, serta Menteri Pendidikan Fadlina Sidek. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo akan melakukan annual consultation secara khusus untuk meningkatkan hubungan bilateral serta kemitraan ekonomi yang strategis dan komprehensif kedua negara. Agenda utamanya mempererat kerjasama di bidang perdagangan dan industri, pertahanan dan keamanan, interkoneksi, keamanan, serta pendidikan. Secara diplomatik, annual consultation tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia ini diharapkan dapat memberikan momentum baru bagi peningkatan kerjasama hubungan di antara kedua negara, termasuk komunikasi strategis secara reguler di tingkat tertinggi, baik di kawasan regional maupun di luar kawasan Asia Tenggara. Ya, pemirsa, pemerintah berkomitmen merampungkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur di tengah usulan moratorium pembangunan IKN. Ya, pemerintah berharap pembangunan IKN akan rampung dalam waktu 3 tahun ke depan. Pemerintah berkomitmen merampungkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembangunan IKN harus dirampungkan secepatnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, berdasarkan hitungan dan rencana, pemerintah berharap pembangunan IKN akan rampung dalam waktu 3 tahun ke depan. Selanjutnya, kegiatan pemerintahan termasuk legislatif dan yudikatif akan dipusatkan di IKN. Sampai hari ini, pemerintah tetap berkomitmen ya, sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN ini secepat-cepatnya. Nah, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, sekarang otorita IKN sedang bekerja keras diminta oleh Bapak Presiden untuk sesegera mungkin menyelesaikan. Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Mensesnek memastikan Presiden Prabowo akan mengeluarkan keputusan Presiden soal penetapan IKN menjadi ibu kota negara. Namun Kepres tersebut akan diteken jika sarana dan persyaratan lainnya sudah terpenuhi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya rencana detail tata ruang yang berbasis data akurat dan mutakhir dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Menurut AHY, pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara parsial dan terpisah-pisah, tetapi harus dirancang berdasarkan data yang menyeluruh agar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tata ruang harus menjadi panglima pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan anggaran. AHY menegaskan pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi risiko bencana yang dapat dipetakan secara lebih akurat melalui data geospasial. Tata ruang harusnya menjadi panglima pembangunan, karena tidak boleh ada pembangunan yang dilakukan secara masing-masing tidak berbasis pada data dan informasi yang kredibel, yang harusnya memang menjadi referensi dan rujukan dalam pembangunan di semua sektor dan di semua wilayah. Ini yang sekali lagi menjadi peran utama dari BIG. Tanpa peta skala besar tadi, maka sulit bagi kita semua untuk memiliki tata ruang, terutama dalam memproduksi rencana detail tata ruang, RDTR. Penjualan alat berat United Tractors pada semester pertama tahun 2025 tercatat melonjak signifikan. Ya, emiten grup Astra ini mampu meningkatkan penjualan Komatsu hingga 27% lebih.
PT United Tractor Tbk atau UNTR melaporkan kinerja penjualan alat berat pada semester pertama 2025 mencapai 2.728 unit. Angka ini naik 27,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.147 unit. Hingga akhir Juni pangsa pasar Komatsu yang didistribusikan oleh UNTR tercatat 26%. Sebesar 65% penjualan alat berat UNTR berasal dari sektor pertambangan. Sementara itu segmen agro memberi kontribusi 13% dan sektor kehutanan serta konstruksi masing-masing 11%. Khusus bulan Juni 2025, UNTR mencatat penjualan Komatsu sebanyak 379 unit. Angka ini mengalami penurunan sebesar 18,14% dibandingkan penjualan pada bulan Mei yang mencapai 463 unit. Perusahaan sebelumnya menargetkan penjualan sepanjang tahun 2025 mencapai 4.600 unit. Berbagai sumber, ID Exchange. Dan sebelum kita akhiri Market Bus, kita akan simak terlebih dahulu data dari pergerakan IHSG di pukul 9:25 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti Anda dapat saksikan, pemirsa, kami pass through datanya dari RTI. Ada IHSG yang kemudian melemah ya sejauh ini 0,34% di level 7.588,8 dan 4 saham top gainers diantaranya adalah ada BRPT, BKSL, Bufa dan juga Raja. 4 top losers ada Dewa, Sola, SMIL dan juga TPIA. Kemudian juga pergerakan sektoral, sektor properti memimpin penguatan dengan penguatan sejauh ini 0,54% dan juga sektor keuangan memimpin pelemahan dengan pelemahan 1,49%, berbalik arah dari pergerakan kemarin yang sektor finance ataupun keuangan memimpin penguatan. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Bus. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, ya, trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Fast Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Syafati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa.